Arjuna yang menantang Karna, mengatakan bahwa dia datang membawa senjata untuk beradu, atau hanya untuk berbicara. Karna pun menjawabnya, "Lihatlah Tuan, apakah kau yakin kepada muridmu itu, atau Tuan tidak yakin kepada ilmuku?" Lalu Sangkuni menjawab, "Jika Arjuna menolak tantangan dari Karna, berarti dia telah menghina gurunya." Sangkuni juga menyuruh menerima tantangannya. Dengan tegas Arjuna menjawab, bahwa dia telah menerima tantangan tersebut, tepat setelah tantangan itu diberikan. Guru Kripa memberikan instruksi, sebelum kompetisi ini bisa dimulai, dia harus tahu siapa yang menantangnya, karena berdasarkan norma dan tradisi, raja hanya bisa melawan raja, atau setidaknya seorang pangeran. Guru Kripa juga bertanya kepada Karna, "Siapa kau sebenarnya? Karena kau tidak terlihat seperti seorang pangeran, ataupun seorang ksatria." Guru Drona menjawab, "Jangan ajukan pertanyaan seperti itu, karena seorang ksatria yang berani, tidak layak untuk dipermalukan." Karena tersinggung, Karna menjawab, "Membicarakan soal garis keturunan, dan suku bukan hal yang dapat mempermalukannya." Lalu Karna pun menjelaskan tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang putra kusir kuda, dari kerajaan yang bernama Adirata. Lalu turunlah ayahnya, dia meminta maaf kepada Guru Kripa, atas perbuatan anaknya, lalu ayahnya mengajak Karna untuk pulang. Namun putranya menolak, karena dia harus membuktikan kemampuannya, bahwa dia pemanah terbaik di dunia ini, dibandingkan dengan Arjuna. Namun ayahnya tetap mengajak Karna untuk pergi, agar dia tidak ikut bersaing di arena tersebut. Dengan tegas Bima juga menjawab, "Pergilah kau anak Suta, karena ayahnya tahu kau tidak mempunyai kemampuan." Semua penonton pun bersorak menyuruh Karna untuk pergi. Ayahnya pun menangis, dia mengajak Karna untuk pergi, Karna pun menuruti kemauan ayahnya. Nah, ayo kita pergi. Ketika hendak pergi, Duryudana menghentikan langkahnya. Dia juga mengajukan pertanyaan kepada Mahaguru Istana, jika dia seorang raja di sebuah daerah, maka dia bisa menantang Arjuna. Duryudana juga menyatakan bahwa Karna adalah seorang raja, dan dia menamainya Raja Angga. Lalu Duryudana menggores tangannya, dengan pisau pemberian dari Sangkuni. Dia juga bersumpah. Dengan darahku aku bersumpah, bahwa apa yang telah diberikan oleh ayahku hari ini, akan kujamin olehku sampai aku mati, dan aku harus melindunginya. Karna pun langsung berterima kasih kepada Duryudana, dia menghargai semua perintah dari Yang Mulia Raja. Dan dengan anugerah, Karna pun bersumpah, hidupnya, kerajaannya, kemampuannya, bahkan nyawanya, hanya untuk melayani Pangeran Duryudana. Duryudana langsung memeluk Karna, dan berkata bahwa persahabatannya sangat berarti untuk dia. Duryudana langsung menyuruh dia, untuk bertarung dan menghadapi Arjuna. Arjuna dan Karna langsung bertarung, mereka saling beradu panah. Anak panah yang dilesatkan oleh Arjuna dapat ditahan oleh anak panahnya Karna. Arjuna kembali melesatkan banyak anak panah, namun masih dapat ditahan oleh Karna.
Raja Destarasta bertanya kepada Sanjaya, siapa yang memenangkan pertarungannya, karena keputusan pemenang harus ada sebelum matahari terbenam. Sanjaya menjawab, pertarungan belum berkesimpulan, belum ada yang menang dalam pertarungan itu. Karena melesatkan panah yang berwarna hitam, dan mengurung Arjuna. Namun Arjuna dapat menghalaunya dengan anak panah dia. Anak panah yang dilesatkan Arjuna sangat banyak, sehingga karena membuat perisai dari busurnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus di channel ini. Demikianlah akhir kisah ini. Bagi kalian yang penasaran akan kisah lainnya, saya sudah sediakan playlist, yang dapat teman-teman tekan di atas. Follow juga akun media sosial Nonton Aza, di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai habis.